menyebarkan hadis palsu. Dan betapa mudahnya orang di zaman sekarang menyebarkan hadis yang tidak bersanad alias palsu, dengan hanya sekali tombol share banyak orang yang membaca, padahal itu adalah hadis yang palsu. Baik, walhamdulillah secara umum teman-teman yang sudah kenal sunnah, yang sudah ngaji, kesadaran untuk waspada terhadap masalah hadis palsu lebih tinggi dibandingkan masyarakat awam. Padahal sekarang orang yang membuat hadis palsu itu tidak malu-malu, mereka ngasih dalam kurung HR Bukhari. Bapak Ibu ketika membaca seperti itu kan kita nggak bisa ngecek, wong saya nggak punya Sahih Bukhari. Sehingga taunya pokoknya ada hadis bunyinya kayak gini, dalam kurung HR Bukhari. Kalau kita periksa di Sahih Bukhari, kita tidak punya kitabnya. Pak, saya mau buka Maktabah Syamilah, nggak ngerti cara makainya. Tanya ke Ustadz juga belum tentu langsung dijawab. Sementara kita membaca, wah ini hadisnya kok bagus banget. Akhirnya ada semangat untuk segera membagikan. Pengen memberitahu ke orang lain. Apalagi di grup ini belum ada yang ngasih tahu hadis ini. Padahal itu berbahaya jamaah. Baik. Memang ada dua amal yang berbeda antara membuat hadis palsu dengan membagikan hadis palsu. Mana yang lebih besar dosanya? Mana yang lebih besar? Yang pertama atau kedua? Yang pertama lebih besar. Nabi SAW memberikan ancaman untuk orang yang membuat hadis palsu. Beliau mengatakan, barang siapa yang secara sengaja man kadzdzaba anni bihaditsin, barang siapa yang dia membuat berdusta atas namaku, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja maka sediakan tempatnya di neraka, sehingga dia dikasih ancaman untuk masuk ke dalam neraka. Sedangkan menyebarkan hadis palsu dosanya lebih ringan. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Kalau yang pertama tadi hadis riwayat Bukhari Muslim. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan ini salah satu di antara contoh hadis mutawatir. Untuk yang kedua yaitu menyebarkan hadis palsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadziban fahuwa ahadul kadzibain." Rawahu Muslim fil muqaddimah. Barang siapa yang menyampaikan hadis dariku yura annahu kadzibun, yang menurut dia hadis itu adalah hadis dusta, fahuwa ahadul kadzibain, maka dia menjadi salah satu di antara pendusta. Dia menjadi salah satu dari dua pendusta. Pendusta yang pertama adalah yang membuat, pendusta yang kedua dia yang menyebarkan. Sehingga disebut oleh Nabi SAW sebagai tindakan berdusta ketika orang turut serta dalam menyebarkan hadis Nabi SAW. Karena itu beliau memberikan peringatan yang sangat keras. Innal kadzibata alayya laisa kadzibatin alaikum. Berdusta atas namaku itu dosanya tidak sebagaimana berdusta atas nama masyarakat secara umum. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka sediakan tempatnya di neraka. Dan orang yang menyebarkan itu disebut oleh Nabi SAW sebagai salah satu dari dua pendusta. Pendusta yang pertama yang membuat, pendusta yang kedua siapa? Yang menyebarkan. Baik.